Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan di dunia untuk diuji. Siapakah di antara mereka yang bersyukur dan siapakah di antara mereka yang kufur? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Insan pada ayat yang kedua dan ketiga. Allah berfirman, Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Setelah ia balik, karena itu kami jadikan ia dapat mendengar dan dapat melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan-jalan kebenaran dan kebatilan. Ada di antara manusia yang bersyukur dan ada pula di antara mereka yang kufur. Manusia juga diberikan naluri cinta terhadap kesenangan dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap hal-hal yang diinginkan dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat tempat kembali yang baik, yaitu surga. Iblis pun juga bersumpah untuk menggelincirkan manusia ke lembah maksiat dan dosa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukumku dengan kesesatan, aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Ini sumpah iblis untuk menggelincirkan manusia ke dalam lembah maksiat dan dosa. Dan di antara bentuk ujian terhadap manusia adalah dengan dijadikannya jalan-jalan ke neraka itu adalah perkara yang sesuai dengan syahwat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Neraka diliputi dengan syahwat yang menyenangkan, sedangkan surga diliputi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Dengan demikian, sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada diri manusia selalu terjadi pertarungan antara keinginan berbuat ketaatan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dorongan untuk melakukan kemaksiatan. Manakah dari dua kekuatan tersebut yang mendominasi pada diri manusia, maka itulah yang akan menjadi kecenderungannya. Sehingga terkadang manusia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan yang mulia, dan terkadang pula ia melakukan dosa yang hina.
Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim harus bersegera untuk bertaubat. Karena setiap manusia pasti melakukan dosa, dan manusia yang terbaik adalah segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim harus meyakini bahwa ia memiliki Rabb yang maha luas rahmatnya, yang mampu mengampuni semua dosa-dosa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya selama hamba tersebut tidak melakukan dosa secara terang-terangan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, dan termasuk orang yang menampakkan dosa secara terang-terangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqulu ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk melakukan dosa secara terang-terangan adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa di malam hari. Kemudian pagi harinya Allah telah menutupi perbuatan tersebut, namun ia justru mengatakan kepada manusia, "Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini dan itu." Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupinya, namun pagi harinya dia justru membuka penutupnya bagi dirinya sendiri. Dan taubat seorang hamba akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Karena seorang tidak tahu kapan ajal kematian akan tiba, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, seorang ulama yang wafat tahun 774 Hijriah, beliau mengatakan, At-taubatun nasuh huwa an yaqla'a 'anil dzambi fil hadir wa yandamu ala ma salafa minhu fil madi wa ya'zimu ala alla yaf'ala fil mustaqbal thumma in kana al-haqqul adami radduhu ilaihi bi tariqihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, cara melakukan taubat nasuha ada 4 caranya. Yang pertama adalah berhenti dari dosa seketika itu juga. Yang kedua, menyelesaikan dosa yang dilakukan di masa lalu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan. Ini 3 syaratnya. Kemudian yang keempat, kata beliau, kalau dosa itu berkaitan dengan hak anak Adam, mengambil harta, mencela dan seterusnya, maka ia harus mengembalikannya dengan cara-cara yang berlaku. Taubat nasuha akan lebih sempurna dengan melakukan salat taubat, yaitu salat 2 rakaat dengan niat salat taubat. Seorang yang benar-benar bertaubat dari dosanya, niscaya ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak punya dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Inilah sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus ketika kita tergelincir dalam kesalahan, dalam hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal-hal yang merupakan kekhilafan kita sebagai manusia biasa. Dan perlu diketahui para sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang-orang yang beriman adalah merasa sedih ketika melakukan keburukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa senang ketika bisa melakukan amalan kebaikan, dia bisa melakukan ketaatan, dan dia merasa sedih ketika melakukan dosa dan keburukan, fahuwa mu'min, maka ketahuilah ia adalah seorang yang beriman. Hati seorang mukmin akan senantiasa khawatir terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah. Beliau pernah mengatakan, Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya seorang mukmin yang melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di bawah gunung. Ia takut kalau gunung itu akan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang yang fajir, orang yang memang gemar melakukan kemaksiatan, ia akan melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Ia cukup menepisnya dengan tangannya dan mengatakan, hakadha, seperti ini saja. Jadi dia tidak menganggap dosa itu sebagai dosa yang besar, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan yang perlu dia bertaubat darinya. Naudzubillah min dzalik. Orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya dengan taubat, niscaya dosa-dosanya yang berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang hamba senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Ketika dia mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kita untuk bangkit, memperbaiki diri dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hambanya yang baik, yang salih, yang salihah, dan semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.